Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan di pagi hari ini dalam keadaan sehat, sehingga dengan nikmat dari Allah tersebut kita bisa memanfaatkan waktu di hari ini untuk kegiatan yang bermanfaat. Baik anak-anakku sekalian, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita awali kegiatan pagi hari ini dengan membaca doa zikir pagi agar pembelajaran hari ini diberikan manfaat dan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa siapkan buku pelajarannya, buku tulisnya untuk mencatat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu tematik tema 6E atau tema 5, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Baik anak-anakku sekalian, perhatikan gambar berikut. Gambar berikut merupakan kerajinan yaitu keset dari limbah kain. Sehingga perhatikan anak-anakku sekalian, ada beragam kegiatan wirausaha di sekitar kita. Salah satunya adalah memanfaatkan yang namanya limbah sebagai bahan baku, ya. Banyak sekali jenis-jenis limbah yang bisa dimanfaatkan, tetapi kita di sini Bapak ingin bertanya kepada kalian, adakah yang tahu apa yang dimaksud dengan limbah? Ada yang tahu? Ya, betul. Limbah adalah sampah atau buangan dari hasil produksi industri atau rumah tangga. Jadi, sampah itu merupakan limbah, ya. Baik kegiatan produksi industri seperti wirausaha atau pabrik atau limbah yang dihasilkan oleh rumah tangga, ya. Perhatikan anakku sekalian, limbah yang ada di sekitar kita ternyata memiliki tiga jenis limbah. Yang pertama adalah limbah organik. Limbah organik ini biasanya limbah yang dihasilkan oleh bahan-bahan yang bisa terurai oleh tanah, seperti contohnya kulit buah, sayuran, daun sayuran yang sudah membusuk, ada yang sudah tidak dipakai lagi, dan sebagainya. Ya, ini merupakan limbah organik yang bisa diurai dengan tanah. Yang kedua yaitu limbah anorganik. Ya, seperti halnya kalian tahu, limbah anorganik ini biasanya ya, yaitu plastik, ya, kain dan sebagainya. Yang dimana di sini limbah anorganik ini juga bisa digunakan untuk kebutuhan manusia dengan cara apa? Didaur ulang, dimanfaatkan kembali, seperti kain tadi dibuat keset dan sebagainya, ya. Ya. Contohnya bekas deterjen bisa digunakan buat membuat tas atau dompet kecil dan sebagainya. Yang ketiga yaitu limbah B3, yaitu bahan bahaya beracun, yaitu diantaranya adalah bahan yang mengandung bahan kimia yang bisa terbakar, bisa meledak, atau mengandung racun, ya. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menulis daftar riwayat hidup. Kita masuk ke muatan pembelajaran IPA yaitu ayo berdiskusi, mengidentifikasi kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan anak-anakku sekalian,
Selain sampah anorganik yang bisa didaur ulang, ada juga yaitu sampah atau limbah yang dihasilkan oleh besi. Besi merupakan limbah yang bisa didaur ulang, ya, dikumpulkan. Kita lihat, ya, banyak orang mencari, ya, limbah-limbah besi, ya, atau kita kenal dengan orang yang profesinya adalah pemulung. Dia mencari barang-barang bekas yang bisa didaur ulang, contohnya seperti besi. Nanti besi itu dikumpulkan, setelah terkumpul banyak maka ditempatkan di tempat pembuangan, yaitu yang besi, ya, khusus pembuangan besi, ya, yang dimana di sini nanti dalam memindahkan limbah besi yaitu menggunakan alat pengangkut, yaitu yang dinamakan alat pengangkut magnetis. Bisa dilihat di gambar seperti ini, ya. Nah, ini adalah alat pengangkut magnetis yang dimana di sini untuk mempermudah pekerjaan untuk memindahkan dan mendaur ulang, yaitu limbah yang berasal dari besi yang bisa diambil dengan menggunakan gaya magnet yang dimana di sini setelah itu nanti didaur ulang seperti aluminium dan seng. Selain itu, perhatikan anak-anakku, banyak sekali kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya, ya, ada beberapa fungsi magnet dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah magnet pada kompas, yang dimana di sini biasanya digunakan oleh, contohnya, orang yang melakukan pendakian gunung untuk menentukan arah dan sebagainya. Sangat berfungsi sekali, ya, anak-anakku sekalian. Yang selanjutnya yaitu magnet digunakan untuk alat kesehatan, yaitu MRI atau kita dengan magnetic resonance imaging, ya. Ini alat kesehatan yang menggunakan magnet. Selanjutnya yaitu magnet digunakan pada hiasan kulkas. Nah, seperti gambar di atas, contohnya berfungsi sekali. Contohnya orang tua kalian, ya, sedang keluar, ya, maksudnya adalah ada urusan di luar rumah. Kalian ditinggal sendiri. Mungkin menggunakan tempelan kulkas, diberi kertas mungkin untuk meninggalkan pesan untuk kalian selama ditinggal oleh orang tua. Bisa atau dan juga pintu kulkas, ya. Pintu kulkas juga mengandung magnet dan banyak sekali benda-benda yang mempermudah pekerjaan kita dengan menggunakan magnet. Contohnya ujung obeng, ya, untuk memasang baut sehingga baut tidak lari saat dipasang. Gunting dalam mencari jarum yang susah diambil, bisa menggunakan ujung gunting. Karena apa? Di ujung gunting dan di ujung obeng mengandung magnet. Baik anak-anakku sekalian, kalian bisa isi tabel halaman 50, yaitu nama benda yang digunakan, yang menggunakan magnet dan kegunaan. Ya, contohnya di sini pintu kulkas. Magnet pada pintu kulkas membuat kulkas dapat tertutup rapat dan sebagainya. Selanjutnya anak-anakku sekalian, kita masuk ke muatan pembelajaran sebelumnya, yaitu kegiatan ayo menulis. Muatan bahasa Indonesia itu menulis daftar riwayat hidup. Dalam sebuah wirausaha yang ada di sekitar kita, banyak menghasilkan, ya, yaitu para pekerja yang dimana awalnya dia menganggur, sehingga dengan wirausaha dapat
mengurangi tingkat pengangguran di masyarakat. Sehingga untuk masyarakat yang ingin bekerja di sebuah yaitu sebuah wirausaha, biasanya mereka yaitu yang namanya membuat lamaran kerja yang dimana di situ disertai dengan riwayat hidup kepada industri-industri atau wirausaha yang ada di sekitarnya. Sehingga dalam melamar sebuah pekerjaan, sebuah perusahaan, wirausaha, kemudian lamaran atau daftar riwayat hidup tersebut dibaca oleh pemimpin perusahaan atau pemilik wirausaha apakah memenuhi syarat yang diinginkan dengan membaca, yaitu daftar riwayat hidup. Riwayat hidup yang dibuat dalam bentuk rincian disebut dengan daftar riwayat hidup. Kita sudah menjelaskan, sudah dijelaskan yaitu apa itu riwayat hidup. Riwayat hidup yang dibuat dalam bentuk rincian disebut dengan daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup berfungsi sebagai penjelasan siapakah diri kita dan sebagainya. Kalian bisa dilihat di sini, contoh lembar daftar riwayat hidup. Di situ ada judul riwayat hidup. Di tulisan selanjutnya atau di kolom selanjutnya itu ada bahwa yang bertanda tangan di bawah ini sampai tempat tinggal sekarang itu menjelaskan yaitu identitas diri, berisi tentang data diri seseorang secara rinci. Nama lengkap, umur, tempat dan tanggal lahir, bangsa, alamat dan tempat tinggal sekarang. Selanjutnya di situ dijelaskan menerangkan dengan sesungguhnya yaitu pendidikan. Riwayat pendidikan di sini berisi tentang pendidikan. Contohnya di sini, biasanya di sini digunakan oleh para pelamar pekerjaan, karena di sini ada tingkat pendidikan, yaitu contohnya yang pertama adalah SD. SD mana biasanya dijelaskan tamatan SD, contohnya SD Islam Riyadhus Sholihin, berijazah atau tidak dicoret salah satu, sampai contohnya pernah memasuki fakultas atau akademi apa, sampai berapa tingkat persiapan sarjana muda atau doktoral atau sarjana, atau biasanya kuliah S1, S2 atau S3. Selanjutnya pengalaman bekerja di sini dijelaskan juga. Contohnya dia sudah bekerja di beberapa tempat, maka dijelaskan di sini dari tahun sekian sampai sekian, yaitu bekerja di perusahaan ini dan perusahaan ini, sehingga untuk mengetahui pengalaman pekerjaan pelamar tersebut. Yang selanjutnya di situ ada yaitu tempat dan tanggal pembuatan riwayat hidup serta contohnya Bekasi tanggal 14 November 2020. Contohnya saya yang bersangkutan ditulis namanya disertai dengan tanda tangan, dan di situ juga ada panduan mengisi. Kalian bisa mencoba menulis daftar riwayat hidup. Contohnya kalau ini bisa kalian menulis daftar riwayat hidup orang tua kalian, abi kalian atau umi kalian, agar mengetahui daftar riwayat hidup. Kalian bisa buat format seperti itu. Silahkan diisi atau bertanya dengan orang tua untuk mengetahui daftar riwayat hidup orang tua. Baik anak-anakku sekalian, untuk materi kali ini Bapak cukupkan sekian. Silahkan anak-anakku yang soleh dan solehah untuk
mengerjakan kegiatan ayo merangkum dan ayo berlatih di halaman 52 dan 53 agar kalian bisa memahami lebih dalam lagi materi yang disampaikan. Mungkin contohnya tadi di depan Bapak jelaskan tentang limbah organik, limbah anorganik dan limbah bahan berbahaya beracun atau limbah B3. Itu kalian bisa cari penjelasannya di media elektronik agar kalian mempelajari pelajaran tidak hanya menunggu dari guru saja, tetapi juga kalian bisa memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh orang tua, yaitu gadget, untuk mencari ilmu yang lebih dalam lagi, bukan buat main game atau yang lainnya ya. Baik anak-anakku yang solih dan solihah, Bapak cukupkan sekian pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.